Selamat datang di Ngobrol. Ngobrol bareng Arya. Fahmi. Jadi apa itu ngobrol sih, Mas? Ngobrol bareng Arya dan Fahmi. Jadi kita rencananya bakal ngobrol-ngobrol di sini sama narasumber yang bakal datang. Nah, cuma karena ini spesial di episode awalan ini, jadi di episode pertama ini yang jadi narasumber Mas Arya dulu gimana? Kita saling wawancara gitu. Gantian ya. Gantian. Satu aku, kedua kamu ya. Ya. Ketiga, Nah itu baru guest star ya. guest star. Oke. Bakal kita datengin ke sini. Artis luar negeri ya. Selamat. Papan. Oke. Kalau ada budget ya Mas ya. Kalau ada baja. Enggak, kita kasih kopi aja. Nah, Oke. Berarti gimana nih? aku nih narasumber, kamu host. Aku Oke. Boleh ya? Oke, mau tanya apa nih? Membahas apa nih? Kita membahas apa nih, Mas? bahasa apa? Nah ini kita Kalau itu apa nih? ngomong itu. Oh iya. Wah, Iya. ini di depan kita ada kopi nih. Kopi nih. Nah, ini acara kita baru aja jalan mau jalan satu episode sudah ada sponsor nih, Graf. Ini bulan jualanku ya, Mas. Jualanku, Graf. Kopi dari Temanggung, namanya. Kopi Temanggung. Ada Arabica, ada Robusta. Namanya Bus 100% kafein. Nah, nanti bisa aku share di kolom komen YouTube ini ya, nomorku sama IG. Nanti kalau mau pesan silakan. Dan hari ini aku pakai yang Arabica Sumbing. Aku pakai susu, ini pakai jahe ya. Ini kopi hitam. Punya Mas Andi pakai jahe kalau nggak salah tadi. Iya, pakai jahe aku, Mas. Susu. Oke, kita cicip dulu Mas ya. Boleh. Oke. Kalau aku sih suka tanpa gula. Karena apa? Karena aku udah manis. Ya, aduh. Enggak, tapi bohong. Ya, enggak, aku suka pahit. Cuman lupa tadi habis aku kasih gula aku enggak. Oke. Monggo, kita mau bahas apa nih, Mas? Ini tadi kita ngopi, Mas. Udah berapa kali ngopi hari ini? Satu sih. Baru satu ya? Satu sih. Baru Habis, satu. jogging, mandi, makan. Udah kita ke sini. Kemana ya, Mas? Kita spill nggak nih, Mas? Tempat kecil Boleh ya. lah. Ini ada di Kobesah di Banyuraden. Banyuraden. Dekat rumahku benar. Oh tadi sempat jogging, Mas. Dapat berapa kilo? Kilo ya, aku nggak pernah pakai Strava ya. Heeh. Jogging tadi di Mandala. Di Mandala. 4 putaran lah. 4 putaran. Putaran. Aku pernah ngitung kira-kira di sana 1 kilo itu sekitar 500 meter berarti ya 2 kiloan berarti ya, Mas? Ya, mungkin kurang lebih sekitar 2-3 kiloan lah. Ya, tipis-tipis lah gitu. Cuman ya aku kan nggak FOMO, jadi sebelum FOMO-nya running, sebelum COVID aku udah jogging. Iya. Nah, cuman COVID kan waktu makin luang, makin kenceng, dan udah rutin sih tiap weekend insya Allah antara jogging atau Berarti setiap minggu pasti nyalain waktu gitu. ya 1 kali atau 2 ya, kali. kecuali lagi nggak enak badan atau ada acara pagi, itu jarang sih ada acara pagi paling kalau nggak kerja bakti gitu pun. Kemarin minggu lalu pun ada arisan keluarga itu ya, jam 9:30 aku masih sempat gowes juga. Nah, karena kan pagi ya sampai jam 8, mentok jam 8 udah pulang. Gue kemana itu, Mas? Ya, mana ya, Malioboro sih, Malioboro. kota. Muter-muter kota aja. Nah, ini dapat keringat sih nggak ngoyo, nggak perlu pada Strava dikasih lihat nggak perlu kos-kosan sampai ke luar kota. Ada yang gue sampai Gunung Merapi juga ada tuh, temanku di Kerangon. Nyari juga sih soalnya kan di sepeda 2 jam lebih kan nggak baik juga buat udah pasar juga. Karena memang ya niatnya Mas Arya memang untuk bergerak aja Ya, ada betul, peringatan keluar kan memang jaga kesehatan gitu kan. ya. Jogging pun setahun ya paling setengah jam sampai 1 jam cukup sih, nggak sampai harus jogging yang itu aja. Soalnya aku pelari ya, maraton tuh, yang kan pelari joggingnya namanya apa ya, jogging Runner.
Aku nggak lari, running, Oh, lari, jogging ada. joggingan, Oke. boleh. Iya, gitulah. Terus ngopi habis itu. Iya, ini ngopi sama kamu ini. Tapi kalau kita nggak ketemu tetap ngopi di rumah. Ya. Tentunya dengan ya promosi lagi nih. 100% kafein. Jadi Temanggung kan sedikit spill ya. Bulan lalu aku mulai ekspansi ke kopi luar Temanggung juga. Jadi nggak hanya Temanggung tapi dari Sabang sampai Merauke. Cuman Sabang sama Merauke. Cuman mungkin nanti kita bahas di akhir mungkin ya. Boleh. Biar lebih detail ya. Ya, sepakat. Itu sih. Ngomong-ngomong soal kopi nih, Mas Arya ini sehari bisa ngopi berapa kali? Soalnya aku lihat statusnya Mas Arya, story IG Mas Arya kayaknya cukup sering untuk posting kopi gitu. Ya, pertama kali Mas Arya ngopi dalam sehari. Pertama kan aku jualan ya, sekarang agak langsung kan branding. Ya. Cuma sebenarnya kalau yang di rumah yang tak minum cuma 2, kopi atau air putih sama teh itu kalau mau buka puasa kan. Insya Allah aku puasa Senin Kamis ya. Ya rutin banget sih. Nah kalau pas buka puasa pasti teh, nggak mungkin kopi. Jadi ya seharian nggak makan ya, perut kosong kopi. Kan. Nah pertama itu jualan, kemudian memang suka. Dan kopi ini kalau buat aku sih nggak sekedar minuman tuh kita haus minum ya. Nah aku kalau haus ya minum air putih atau es teh, bukan minum kopi. Kalau kita haus minum kopi kuluk, wah ini diajar kalau minum kopi itu kan seruput 1 sendok 2 sendok. Kopi itu udah kayak teman hidup. Kayak teman hidup. Soalnya misalnya teman hidup, soalnya aku masih bujang ya. Ini kalau teman hidup, wah ini ada tingkatannya berarti. Nggak normal nih kalau aku udah punya anak istri, nggak apa teman hidup. Aku punya teman hidup dikira nih teman hidup itu kopi nggak kayak soulmate atau istilah zaman now-nya tuh mood booster itu kan kopi. Karena nggak ada kopi, yang pertama kalau lagi kerja susah bukan nggak bisa mikir ya. Kalau nggak bisa mikir ya marah itu, nggak ada kopi nggak bisa mikir, susah dapat ide maksimal, susah susah berkembang dengan tanpa kopi. Kemudian banyak ngantuknya juga, terutama jam-jam habis soma itu kan, jam-jam 2 itu nggak ada kopi, wah terasa habis makan gitu kan biasanya masalah orang Indonesia kan habis makan ya ngantuk. Iya, biasanya itu kalau nggak kerja nonton film nih, apa suka nonton film di rumah maupun di bioskop. Itu butuh kopi semua. Aku pernah di bioskop nggak pilih kopi itu ketiduran. Pernah. 15 menit ketiduran. Karena di bioskop kan dingin, gelap, ngantuk. Karena pas adegannya itu nggak action ya, pas drama gitu. Terus di rumah juga pas puasa aku nonton di rumah film nggak ada kopi, ngantuk. Nah butuh pas di rumah nggak ada kerjaan atau nggak ada apalah bisnis atau nyari kerja juga sambil browsing nggak ada kopi, kurang juga. Kalau es teh seperti itu saya kok kurang asik. Es teh lebih ke tombong ngelak. Nah, karena es teh minumnya sambil geluk habis. Kopi kan ya normalnya kan bertahap lah, disesap sedikit demi sedikit ya, segini mungkin bisa 2 jam habis ya. Teh kan segelas gede 1 jam habis. Nah, itu sama ya. Aku menikmati ini Mas, kalau pecinta kopi ini, kalau kata temanku ya, bukan karena aku, tapi aku mengiyakan. Kalau pencinta kopi sejati itu haram hukumnya kopi dengan gula. Kalau kata susu itu nggak apa, kopi dengan gula. Karena kalau kita ngomong kopi murni itu ya kopi tanpa apapun. Kalau pakai gula itu nggak murni karena kecampur gula. Nah, sama aku menikmati pahitnya kopi. Cuman minusnya, kelemahanku ini ya, aku kan punya tingkat sama lambung sama mah. Nah, makanya aku lebih doyan ke Arabica. Ada bedanya soalnya. Arabica Robusta. Gimana bedanya itu? Intinya adalah Robusta lebih tinggi kafeinnya. Kalau Arabica lebih soft dan terasa sih lebih pahit. Robusta lebih teman dengan pahitnya. Arabica lebih ke aromanya. Kalau banyak orang bilang ke asam. Tapi sebenarnya nggak semuanya asam juga, karena kan Arabica macam-macam. Aku suka aromanya kopi Arabica, sama lebih soft daripada Robusta. Cuma kalau pengen kenceng pun ada. Ini promosi juga nih. Temanggung ini punya Arabica lanang. Kenapa lanang? Karena lebih kenceng daripada normalnya Arabica. Itu. Tapi itu masih masuk ke Arabica. Ya. Dan pahitnya Robusta pun aku
juga suka, tapi Heeh. apa ya, sesekali aja Mas. Maksudnya kalau Heeh. aku ngopi-ngopi Madura itu kan biasanya kan robusta, angkringan hampir nggak ada Mas, angkringan arabica. Nah Indo pasti kan robusta. Aku masih menikmati itu di teman saudara di seluruh kopi, masih menikmati itu, cuman ya lebih suka ke arabica. Lebih ke arabica. Dan aku juga menggunakan filosofi dalam menikmati kopi. Kopi itu kan Ada filosofinya. pahitnya. Heeh. Ya, pahit, tapi kalau kita bisa menikmati dengan baik, Heeh. kerasa enaknya, bukan kerasa manis, tapi kerasa nikmatnya kopi pahitnya, pahit itu. Nah, begitu juga hidup. Hidup itu kan nggak mungkin kita berjalan manis terus ya. Betul. Kita bisa mengalami pahit. Misalnya kita udah di atas nih, tiba-tiba jatuh, itu kan pahit Mas. Ya. Insya Allah nanti kalau kita bisa menikmati, bisa ngerasain nikmatnya hidup sih. Misalnya kita bisa jadi orang sukses nih misalnya. Iya. Berjuang. Kayak ini Mas, kita kan calon YouTuber ya. Iya. Kita berjuang dari nol dulu nih, nyari narasumber, modal buat nyari kuota wifi, buat ini itu, buat narasumber, kita butuh budget buat TV ya. Nah, itu kan apa ya, butuh, itu kan pahitnya, tapi lama-lama kan insya Allah kita ngerasain nikmatnya. Wah, juga ya, dari YouTuber kita ngobrol aja dapat cuan, jadi ya juga. Nah, itu ya kurang lebih gitu sih. Kopi sih. Sehari paling 2 kali sih Mas. Rata-rata 2 kali, itu pernah juga sampai 3 kali. 3 kali itu berarti pagi di rumah, siang entah di rumah atau di kantor, malamnya ya. Tapi yang normal 2 kali sih. Normalnya masih aman. Tapi di depannya tanya ke dokter ya. Oke. Tanya kalau aku versiku maksimal 3 kali cukup. Tapi tadi ada yang penasaran ya. Soal arabica dan robusta. Mindsetku selama ini arabica itu asam, robusta itu pahit. Ya. Jadi kalau yang lebih aman buat lambung menurutku robusta. Karena robusta itu rasanya pahit dan asam, karena orang yang punya masalah di lambung itu akan punya kecenderungan bermasalah dengan rasa asam. Tapi ternyata tadi Mas Arya bilang arabica lebih aman karena lebih soft. Nah ya. Itu gimana itu? Kafeinnya sih, kalau masalah itu kafeinnya sih. Kafeinnya robusta lebih tinggi daripada arabica. Aku ya pernah ngerasain sih minum robusta sama arabica kayak ya lebih, karena salah lebih strong, lebih pahit. Secara kafeinnya lebih tinggi robusta. Rasanya ya kalau penggemar pahitnya kopi, suka pahitnya kopi lebih ke robusta, cuman aromanya gitu-gitu aja. Oke. Kalau arabica bermacam-macam. Ada yang memang asam, ada yang asamnya nggak terlalu, tapi agak pahitnya juga ada. Tapi asamnya arabica kan beda kayak asamnya apa yang bikin lambung itu ya. Kecut-kecutan kayaknya ya, yang lemon, jeruk nipis. Nah, itu kalau emahku itu ya karena telat makan pedes sih Mas sebenarnya itu. Pedes, oke. Pedes. Ini kalau pas aku pernah sama lambungku kambuh, dokter bilang kurangi kopi istirahat dulu, pedes istirahat dulu, udah gitu aja sih. Enggak, sama olahraga dari siang. Iya, olahraga itu no debat sih, wajib, cuman ya tergantung hobinya aja sih. Kita hobi bolos kita seperti itu sih nih, kita nggak punya apa-apa ya jogging, nggak punya apa-apa maksudnya nggak. Bolos kan butuh modal. Iya. Kalau punya kan harus beli. Betul. Terus apalagi ya yang kita sekarang lagi hits FOMO kan padel ya, butuh modal juga tuh, raket sama apa gulanya. Teman-temanku banyak ini mini soccer Mas. Mini soccer tuh modalnya ya bayar itu tempatnya ya. Iya, bayar tempatnya. Itu juga bisa kita modalnya berarti sepatu bola dari sana. Lapangan urunan, tapi itu budget juga sih. Ya maksudnya pahit-pahitnya kita nggak ada biaya pun jogging. Tinggal ini pahit banget nih. Kalau itu sih nih parah banget nih. Misalnya sepatu pun nggak ada, sepatu pun nggak ada nih. Maksudnya nggak ada yang proper untuk olahraga kan. Mungkin kita punya sepatu kok sepatunya nggak enak buat jogging. Sandalan saya kira pun masih bisa jogging. Nah itu sih. Sama frekuensi, misalnya kita aku sibuk banget nih 6 hari kerja, libur hanya minggu. Ya wes minggu itu sih olahraga, kopi. Ya tadi kan kamu smoking, aku ngepot ya. Pilihan setelah ini nih kopi juga, tapi aku nggak ada kopi, kalau udah habis ya udah
Iya. Nanti lagi beberapa jam lagi ngopi air putih gitu. Enggak terus minum es teh manis atau minum yang bermanis-manis kan enggak. Air putih sih itu penting banget. Iya, itu karena olahraga juga penting. Itu sih. Jadi ternyata tuh malah bukan rasa asamnya ya, tapi ternyata kafein yang membuat asam lambung itu bisa naik ya. Iya, kalau dari PCP sepahmanku yang bukan orang kesehatan ya, maksudnya gitu kan, kafein itu kan salah satu musuh buat orang sama asam lambung ya. Temanku ada yang punya lambung, bukan lambungnya asam lambung, nggak berani ngopi dia. Jadi kalau ngajak nongkrong ya, ayo ngopi, atau apa? Ngopi minum coklat, teh atau apalah gitu, atau kopi tapi yang kopi nggak murni, misalnya kopi hasilnya vanila itu kan nggak murni, campurannya kan banyak tuh vanilanya hasilnya karena tipis, jadi masih aman. Tapi kalau kayak americano, apalagi long black, tubruk itu kan nggak buat. Nah, ini ngomongin kopi ini asik ya, kalau kita bahas kopi itu kan macam-macam ya. Kalau di kafe kan banyak banget. Kita tadi yang paling basic tuh kopi hitam ya. Black kan ada black white. Nah, black itu jadi sebentar sebut ada long black, ada americano, macam-macam, ada single origin. Nah itu nggak semua orang tuh paham mungkin ya. Jadi kan macam-macam. Kalau paling basic, bedanya apa tuh? Paling basic, paling jadul, paling sebagai apa? Kopi tubruk sebenarnya kayak ini tubruk sih. Tubruk itu intinya ngopi manual brew, tidak pakai coffee maker. Ampasnya ada. Kopi espresso air panas udah itu. Nah kalau ampasnya disaring versi belinya americano. Itu pakai aku ada coffee maker, jadi intinya ampasnya disaring, jadi nggak ada ampasnya, itu americano. Airnya banyak, espresso terus air. Sebenarnya pakai manual juga bisa. Aku punya Vietnam 1000 juga bisa untuk manual. Americano, kenapa americano? Nah ini kita bahas kopi tak? Boleh. Memang dari Amerika. Iya, itu dari Amerika, terus namanya americano. Iya, americano itu memang dari Amerika. Nanti bisa teman-teman googling ya. Americano dari benua Amerika atau negara Amerika? Ya, setahu dari Amerika sih. Kalau Amerika sana kan yang terkenal tuh Brasil. Di Indonesia pun banyak kafe yang menyediakan kopi Brasil. Nah, itu kalau nggak salah karena banyak perkebunan kopi di sana di Brasil ya, yang kualitasnya kopi bagus. Nah, itu mungkin banyak budaya sana model kayak gitu, namanya Amerika. Dari Amerika di americano. Nah, itu americano ya. Tubruk. Tapi yang memberi nama americano itu nggak tahu mas aku. Soalnya secara sound menurutku Indonesia agak-agak mirip Italia seperti itu. Namanya itu ya? Iya. Aku yang Indonesia sih, mungkin dulu dia barista mungkin ya. Bisa jadi. Nah, setahu itu sih dari Amerika. Itu americano, tubruk sih ya, ini ya. Kopi ampasnya nggak disaring, kental, itu tubruk. Ada lagi long black. Nah, di kafe-kafe yang tanda kutip beneran tuh coffee shop. Kalau ini kan bukan coffee shop, ini kan tempat nongkrongnya. Coffee shop itu ada menu banyak kopinya. Long black tuh ekspresinya double shot, ada double shot, single shot, intinya double shot ya. Double strong banyak. Buatnya itu air panas dulu baru espresso. Nah, udah manual ya, nggak pakai coffee maker. Nah, nanti yang khas tuh yang aku suka adalah kelihatan busanya itu krema itu aromanya lebih menggoda karena airnya nggak sebanyak americano airnya lebih banyak dan bisa es. Kalau long black nggak bisa es, enggak. Coba aja di kafe minta long black, kak long black bisa es, nggak bisa karena ya aneh. Karena sedikit airnya dikit jadi kenceng. Nah itu agak bahaya untuk yang punya lambung ya. Tapi umumnya sih long black ini arabica umumnya. Kalau sampai ada long black robusta ngeri pahitnya itu. Kremanya tuh bahasa Jawanya umpluk atau bisa ya. Kremanya tuh kelihatan makin bagus kualitas kopi, makin makin kental itu. Aroma itu long black, americano, tubruk, apalagi ya itu single origin itu intinya kayak americano tapi kecil banget. Itu yang lainnya ada black, ada white ya banyak banget.
gula aren, apa namanya, vanila, Oke. karamel, itu intinya sebenarnya kopi, susu sama sirup itu sih. Yang dimaksud white itu adalah kopi yang dicampur dengan susu Ya, atau krim gitu ya. jadi putih gitu kan. Oke. Secara visual jadi lebih Ya, putih gitu ya. ya. Itu kok dikasap gitu. Oke Mas, itu tadi ngobrol soal Kopi. kopi segala macam. Tadi Mas Arya tadi di awal juga sempat promosi kopi. Ya, Berarti sekarang juga sibuk jualan kopi nih Mas. ya tipis-tipis aja. Baru Tipis-tipis aja. tipis-tipis 5 bulan ya. 5 bulan ini. Masih gini sih, masih orang yang dropshipper, jadi Apa Mas? dropshipper kan ada reseller. Oke. Reseller itu kan kulaan. Mm-mm. Dropshipper itu ya karena belum prepare budget ya, Mm-mm. belum bisa kulaan. Kerjasama dengan partner itu petani kopi dari Temanggung. Mm-mm. Ketika misalnya Mas Fahmi mau beli kopi di tempatku ya, nanti tak mintain partner itu untuk ngirim dari Temanggung di sini, barangnya di sana semua gitu. Oke. Ininya gitu sih, baru main di online IG, WA sama Shopee, tapi masih belum jalan juga sih. Oke. Masih belajar sih di digital marketing. Baru awal ya berarti ya. Baru 5 awal bulan tadi ya. Kalau ketika nggak kerja sih mungkin masih bisa masuk, tapi ketika kerja memang ya butuh admin sih, butuh kayak admin yang handle itu, karena kan kalau kerja kan Membagi yang utama konsentrasi ya. ya nggak mungkin kita sambil ngecek orderan masuk, Ya. nah, itu susahnya itu. Tapi kalau customer dicuekin berjam-jam, dia pasti tidak bisa lari. Nah, itu tantangannya di situ sih Mas. Kenapa enggak di media sosial itu disebutin open jam berapa sampai jam berapa gitu? Misalnya Mas Arya buka pulang kerja baru jam 5 gitu, buka jam 5 sampai jam sekian gitu. Bisa ini solusi, cuman ya kalau pengalaman itu kerja itu bocoran nih. ya susah untuk on time Mas. Jadi pulang jam 5 bisa pulang jam 6, jam 7, jam 8. Otomatis kan nanti kalau aku masih sibuk, aku nggak konsisten nih dengan yang aku share gitu. Kapan jam 5, wah aku masih ini. Kalau nanti sampai malam ya, kan malam ya kadang-kadang capek juga, atau masih ada kerjanya. Ya aku santai dulu sih Mas, tak buat kemudian masih pasif income ya, income sambil jalan gitu. Dan yang beli masih baru teman-teman aja sih, teman-teman. Tapi alhamdulillah ya tiap bulan walaupun cuma 1 gitu ada, walaupun ya cuannya paling masih baru bisa untuk jajan mie ayam, bakso ya syukuri, karena kan ada untungnya kan, nggak rugi ya. Jadi aku nggak kulaan. Kalau kulaan kan aku ada modal beli ini, misalnya aku kulaan 100.000, untungku 20.000, berarti kan aku masih minus tuh 80.000. Nah ini kan aku nggak kulaan, jadi modalku ya hanya total lagi. Tapi kenapa tertarik untuk mulai jualan kopi Mas? Ya terlalu ada suka sih Mas. Kan suka. Bisa kan suka. Misalnya bukannya nggak suka ya, misalnya aku cowok nih, ini bilang skincare lipstick apa, kan agak aneh nih, customer juga mayoritas ciwi-ciwi. Baru cowok kayak gini, nah itu sih Mas. Suka insya Allah enjoy buat jualan. Jadi maksudnya mempromosikan pun enak, aku suka, aku mempromosikan juga enak. Waktu itu ini cuma kalau aku nggak begitu suka, cuman cumannya sekarang tuh skincare kayaknya bagus deh, aku juga skincare. Tapi aku mempromosikannya nggak enjoy, misalnya ini krim malam, krim pagi, wah kayaknya aneh ya. Jadi kalau suka dengan musisi jualan gitar misalnya, atau gitaris misalnya jualan gitar walaupun bersifat, tapi ini gitarnya 10 senar misalnya. Nah ini kelebihannya ini pakai ini dari Amerika. Nah ini kan enjoy gitu. Itu sih kalau bisa kan kita suka produk kita yang kita jual. Tapi dengan kondisi sekarang ini Mas, aku lihat, aku amati kan di Indonesia ini banyak banget orang-orang yang jualan kopi gitu. Persaingan cukup masif menurutku. Nah itu gimana itu menurut Mas Arya? Ya kalau kopi shop jujur aku lihat parah sih ini, persaingannya gila. Kita sempat
ngopi bareng ya di salah satu kafe yang saat itu lagi grand opening ya, Oh iya ya iya. kan. Nah itu pada saat itu hampir berbarengan dengan kopi lain yang sudah jalan tapi buka cabang baru. Nah itu Oke. jam satu waktu dan itu kafe bagus semua menurutku, kopinya aku udah nyoba semua, enak semua, rame semua, dan gokil, harganya tuh turun setengahnya lah kurang lebih ya. Ya. Ada yang kayak ban ya sepatunya kan, turun sepatunya lebih, malah kita beli segitu harganya atau namanya 2 kali lebih. Dan kafe lainnya itu Dewan Kirban kan sama aja Kak, 50% ya, misalnya beli kopi 20.000 dapat 2 ya 50% kan. Itu kan kayak bahasanya digital marketing itu kan bakar uang ya, bakar uang ya. Itu parah gila untuk persaingan kopinya di tengah. Sebenarnya Jogja itu kan bukan penghasil kopi, cuman penghasil coffee shop dan segmen pasar oke, karena banyak mahasiswa sama pegawai kantor juga banyak, sekolah juga banyak. Nah di tantangan mereka sih memang menciptakan yang berbeda. Oke, mungkin enak, tapi yang bedain sama yang lain apa itu nggak mudah. Terus apa namanya, banyak juga aku lihat kafe yang nggak terlalu lama, misalnya setahun bagus, lama-lama kok mulai turun. Sebenarnya aku agak kasihan sama cemas juga, misalnya aku nyaman dengan kafe A, kok ini kayaknya sepi ya, lama-lama bisa tutup nih. Ada soalnya kayak gitu. Aku sebagai kaitannya dengan kafe aku sedih karena wah, pelangganan ya udah tutup, ada yang lain eman-eman misalnya itu. Kalau apa namanya online juga persaingan juga pasti ada, karena makin banyak cafe shop, dan cafe shop juga ada yang bermain online juga. Ya intinya apa namanya, banyak observasi, survei harga, rasa kayak gitu, sama pasar sekarang tuh lebih suka apa, misalnya sekarang ada varian baru. Menarik itu sih Mas. Jadi lebih apa ya, lebih update jadi kayak gitu kopi. Berarti Mas Arya nggak terlalu masalah dengan persaingan itu ya? Ya malah sehat, dan mau nggak mau kita dipaksa untuk mikir gimana caranya selalu dapat cuan dari itu. Mancing untuk kita berpikir kreatif. Dan salah satu poin yang menarik bagiku tadi, Mas Arya melakukan berjualan kopi itu karena enjoy dulu. Nah itu hal yang menarik buat aku dan juga masukan untuk pribadiku sendiri. Kalau ngelakuin apapun tuh kalau bisa enjoy gitu. Ya betul, harus jangan dipaksa. Nah oke Mas, kita tadi udah bahas kopi nih Mas. Kita bahas kesibukan Mas Arya sehari-hari. Ngopi ya, benar. ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Itu tuh bangun ngopi lagi. Kalau nggak ada kopi susah melek aku Mas. Nah nyambung dikit ya, tadi dulu tuh aku bangun tidur ngngopi, lama-lama salaman dulu baru ngopi. Bahaya soalnya, karena belum makan, belum salaman, belum ada karbo, belum ada nasi, agak bahaya. Betul Mas, perlu dijaga juga itu. Masih bukan ya? Tadi Mas Arya sempat bilang biasanya siang ngopi gitu, pas jam istirahat, habis kerja jam istirahat ngopi. Nah itu Mas Arya bekerja jadi apa sih? Nah ini sebenarnya aku lagi nggak sibuk sih, nggak sibuk 2 bulan ini. Apa ya, passion untuk profesiku HR atau human resource ya. Human resource. Nggak semua orang familiar dengan HR ya. Deal familiar. HR itu apa sih? Human banyak orang yang belum tahu apa itu HR gitu.